Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan masuk ke materi MPLS di hari ini tentang pembinaan mental yang akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Ardianto. Di sini saya mengampu atau mengajar mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Langsung saja kita masuk ke materi pembinaan mental. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang pengertiannya dulu. Pengertian pembinaan. Pembinaan berasal dari kata bina, yang berarti bangun atau membangun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, memperbarui, atau proses perbuatan atau cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi proses yang digunakan dari yang belum baik menjadi lebih baik, itu namanya membina. Dengan pengertian mental telah diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang memiliki atau dimiliki seseorang, yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya. Jadi dapat diartikan dari mulai psikomotor atau gerak tubuh, itu sudah terlihat mental atau sikapnya. Itu pengertian mental. Menurut Zakiah Derajat, itu mental dibagi menjadi dua, mental sehat dan mental kurang sehat. Mental sehat, menurut pengertian dari Zakiah Derajat tadi, yaitu terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antar individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berdasarkan keimanan, ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, itu pengertian mental sehat. Jadi terwujudnya keserasian antara sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antar individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Sedangkan untuk pengertian definisi mental secara umum, dapat dipahami bahwa orang yang sehat mentalnya adalah terwujudnya keharmonisan dalam fungsi jiwa, serta tercapainya kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari, sehingga merasa kebahagiaan dan kepuasan dalam dirinya. Itu definisi mental secara umum. Golongan yang berikutnya adalah golongan yang kurang sehat mentalnya. Yaitu golongan yang kurang sehat mentalnya adalah orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya, adanya abnormalitas mental atau ketidaknormalan terhadap mentalnya. Ini biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya. Ini baru dinamakan golongan yang kurang sehat mentalnya. Adapun gejala-gejala umum yang bagi golongan kurang sehat mentalnya, ya ini dapat dilihat dalam beberapa segi, antara lain segi perasaan. Orang yang kurang sehat mentalnya akan merasa gelisah karena kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi kalau orang yang kurang sehat mentalnya, perasaannya akan tidak nyaman atau gelisah. Yang kedua dapat dilihat
dari pikiran. Orang yang kurang sehat mentalnya akan mempengaruhi pikirannya sehingga ia merasa kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah direncanakannya, seperti tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan, pemalas, pelupa, apatis dan sebagainya. Jadi orang yang kurang sehat mentalnya, dia tidak yakin akan mampu menyelesaikan yang sudah direncanakannya. Dia berpikir seperti tidak dapat berkonsentrasi. Ya. Yang ketiga, orang yang tidak sehat mentalnya terlihat dari kelakuan. Pada umumnya orang yang kurang sehat mental akan tampak pada kelakuan-kelakuan yang tidak baik, seperti keras kepala, suka berdusta atau berbohong, mencuri, menyeleweng, menyiksa orang lain, dan segala yang bersifat negatif itu akan muncul dari kelakuan atau tingkah laku mereka. Makanya pembinaan mental merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti, dan bersusila, memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga seorang dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya kenakalan remaja, contohnya ya. Jadi untuk usia-usia kalian ini sangat dibutuhkan sekali pembinaan mental karena untuk menghindari dari kenakalan remaja. Ruang lingkup pembinaan mental. Pembinaan mental yang dilakukan meliputi pembinaan moral, pembentukan sikap dan mental yang pada umumnya dilakukan sejak anak atau masih kecil atau saat memasuki lingkungan sosial baru. Seperti kalian ini masih dalam tahap pengenalan lingkungan sekolah, kalian harus dilatih atau dibina mentalnya disesuaikan dengan lingkungan sosial yang ada di SMA 1 Blitar ini. Serta pembinaan kepribadian secara keseluruhan, yaitu pembinaan mental secara efektif dilakukan dengan memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina. Ya. Jadi mau diarahkan kemana untuk kalian siswa SMA 1 Blitar yang sekarang lagi melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini, sesuai dengan tata tertib ataupun aturan-aturan yang ada di SMA 1 Blitar ini. Agar peserta didik mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji, semuanya dapat diusahakan melalui penglihatan, pendengaran maupun perlakuan yang diterima dan akan ikut menentukan pembinaan pribadinya yang terdapat di suatu lingkungan sosialnya. Jadi harus melihat, anak-anak dapat melihat bagaimana keadaan di SMA 1 Blitar ini dengan pengenalan lingkungan sekolah, dengan waktu bertemu guru bagaimana, bertemu kakak kelas bagaimana, bertemu teman sebaya bagaimana. Nanti akan membentuk kepribadian kalian di lingkungan sekolah ini. Lanjut slide berikutnya. Ya, MPLS yang dilaksanakan di SMA 1 Blitar ini tujuannya adalah seperti yang sudah tercantum di tema MPLS tahun ini. Ya. Yaitu temanya belajar dari COVID-19, disiplin, kreatif, jujur, dan tanggung jawab, membangun intelektual yang mandiri, inovatif, dan religius. Jelas, karena kita sekarang dalam keadaan pandemi COVID-19, kita sangat bisa belajar dari COVID-19. Ya. Yang pertama, disiplin. Jelas kalau di COVID-19 kita harus disiplin, dari mulai jaga jarak, dari mulai cuci tangan, dari mulai kegiatan kita bersosialisasi, itu kita harus disiplin. Kalau nggak disiplin ya
kita melanggar dari norma atau protokol COVID yang ada, yang sudah disarankan oleh pemerintah. Setelah itu kita dianjurkan kreatif. Kalau di dalam kita belajar COVID-19, kita dapat secara, ya kita harus kreatif. Kalau nggak kreatif kita akan stagnan, tidak bisa bergerak. Kita harus bisa berpikir kreatif, apa yang bisa kita lakukan di keadaan COVID ini. Jujur dan tanggung jawab. Nah, jujur dan tanggung jawab itu kalau kita ngambil dari COVID-nya, ya, ketika ada orang sakit, ya, ataupun kita sakit, kita harus jujur. Kita dalam sebelum kita memeriksakan diri, biasanya kita ditanya oleh tim medis, ya, jejak perjalanan kita dari mana, itu kita harus jawab dengan jujur. Kalau enggak, ya bahayanya akan bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk tim kesehatan. Misalnya kita dari perjalanan yang tempat pandemi, kita tidak mengaku kalau kita berjalan jauh, nah mereka tidak menyiapkan untuk memakai APD segala macam untuk tim medisnya. Bisa jadi kalau kita misalnya OTG, orang tanpa gejala, yaitu kita misalnya positif terkena COVID, ya otomatis tim perawat yang merawat kita atau menerima kita saat melapor di tim kesehatan, ya bisa saja tertular. Yaitu membangun intelektual yang mandiri, inovatif, dan religius. Kalau di COVID ini kita dapat belajar bagaimana kita mandiri. Gak usah jauh-jauh, kita dari belajar saja udah belajar daring. Jadi kita harus mandiri tanpa langsung tatap muka dengan guru. Kita belajar mandiri langsung. Bagaimana kita memecahkan masalah, menyelesaikan tugas-tugas secara individu. Jadi kita harus benar-benar belajar mandiri. Inovatif jelas, ya. Kreatif, inovatif tadi, ya jadi satu. Inovatif, ya kita harus mempunyai inovasi. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah di COVID-19 ini dengan belajar, tetap kita bisa fokus dan maksimal. Religius, ya harapannya dengan adanya COVID-19 ini kita akan lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Oke, saya rasa itu untuk materi pembinaan mental. Sebenarnya ini ada kutipan dari Quraisy Shihab dalam buku Membumikan Al-Quran. Pembinaan akal menghasilkan keterampilan, dan pembinaan jiwa menghasilkan kesucian dan akhlak. Pembinaan mental memperbaiki dan mempengaruhi suatu tindakan atau tingkah laku seseorang sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan. Itu kutipan dari Quraisy Shihab dalam buku Membumikan Al-Quran. Sekian materi dari saya untuk di kegiatan PLS ini, di materi pembinaan mental. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.